tingkatan-tingkatan Samayin. Jadi kita akan masuk 1000 tahun apa? Oh, ikut memerintah bersama Yesus, memerintah bumi yang nanti ya ya itu sudah mulai akan muncul ya nanti Hamasya. Oke, lanjut sudah kita lihat. Kita baca ya Tesalonika oleh 1 Tesalonika 4. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, demikian pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesus. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Orang meninggal dulu itu artinya orang yang duluan telah mengambil keputusan. Dia duluan walaupun dia mati. Dia hidup lagi. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala, itu shofar ya, sangkakala shofar Elohim, dia akan turun dari Samayin, dan orang-orang yang mati dalam Hamasya mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan senantiasa bersama-sama dengan siapa? Tuhan. Berarti orang yang sekarang meninggal kemana? Tunggu di rest area. Ya, rest areanya Bapak Yahweh. Oh, kamu sudah masuk Samayin, masuk surga, siapa yang bilang? Dia masih nunggu. Kalau saudara ke Israel, saya sudah 2 kali ke Israel, saudara. Dan saya diizinkan oleh Bapak Yahweh ke Israel pertama, masuk ke tempat kuburan yang orang tidak boleh masuk itu. Kita profetik di sana, karena tembok Yerusalem itu. Saya juga ikut mengelilingi tembok Yerusalem, karena kita profetik. Saya datang pertama kali di Israel adalah bukan holiday line, saya profetik, tim profetik, ya, saya tim profetik. Jadi saya enggak holiday line, bukan. Saya ke Israel hanya profetik, sementara menikmati Israel, tapi profetik, berdoa, apa. Itu di kuburan, kenapa di kuburan di gerbang? Kenapa kuburan di gerbang? Karena pada waktu Yesus akan datang, maka dia memasuki gerbang ini, dan orang-orang yang mati dia akan dibangkitkan. Mereka semua percaya itu mahal sekali. Mungkin M kali ya kuburan itu di Israel. Ada kuburan-kuburan di depan itu, mereka sengaja kuburan itu dibuat di situ, tapi harganya mahal sekali. Karena mereka percaya bahwa Mesaya, Hamasya akan datang dan melawat orang yang mati dulu di dalam Yesus. Orang-orang itu percaya begitu, apalagi kita, saudara. Amin. Amin. Saudara teguhkan malam ini supaya kita siap bersama Hamasya. Oke, lanjut. Di dalam Korintia ayat 1 Korintus. Lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu, sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi atau shofar berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan, dan tubuh bapa itu akan diubahkan. Itu menyatakan bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, tapi kasih karunia anugerah Yesus yang kita dapat diselamatkan. Jadi maut tidak akan menguasai kita. Amin. Roma katakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, saudara. Jadi kita harus melihat posisi kita, pola hidup kita harus berbeda dengan pola orang dunia. Kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh memiliki cita-cita yang tinggi, tapi pola kita pikir kita adalah kita orang Samayin yang sedang mengerjakan perkara-perkara di dunia ini. Amin. Amin. Begitu ya, saudara. Saya pun juga begitu terhadap anak-anak saya. Anak-anak juga taat terhadap Torah, anak-anak saya taat. Maka anak-anak saya berhasil. Dua-duanya berhasil. Bukan karena bapak ibunya pintar, bukan, karena memang rasa takut kepada Bapak Yahweh ditanamkan kepada anak-anak supaya dia melihat posisi kita sudah berbeda, status kita sudah berbeda, pola hidup kita pun sudah berbeda.
Orang makan-makan orang yang nggak koser, kita harus koser. Udah jelas-jelas dia dilarang. Berdoa, dalam nama Yesus, kamu bisa tak makan. Siapa yang bilang orang dasarnya nggak boleh, tetap dimakan. Basicnya nggak boleh dimakan, tapi tetap dimakan. Basicnya, dasar firmannya nggak boleh dimakan. Tapi karena dia mau makan, dia berdoa dalam nama Yesus, aku punya otoritas. Kamu tak makan dia. Adalah itu sudah dilarang untuk dimakan. Itu sudah berbeda, cara makan itu berbeda, cara pola makannya sudah berbeda. Mungkin lama-lama juga masalah ibadah ya Pak. Oke, lanjut. Rapture tergenapi kehendak Elohim. Kehendak Elohim adalah baik, berkenan, sempurna. Berikan kemuliaan dulu sama Bapak yang hidup saudara. Di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5:23 dan Romawi 1 ayat yang pertama, kita lihat 12 ayat pertama. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya mengkuduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat jadi pada saat dikatakan Yesus Masih, artinya celah boleh masuk sama Yesus, boleh rapture? Enggak boleh, harus kudus. Artinya apa? Kapan kita mau kudus? Ya sekarang ini kita mulai belajar, melatih, menterampilkan iman kita, membiasakan kebiasaan pola hidup kita sesuai dengan kehendaknya Bapak yang Maha. Kalau enggak, orang Jawa bilang ujuk-ujuk atau enggak. Orang Jawa bilang ujuk-ujuknya orang Jawa. Ujuk-ujuk tahu-taunya sudah rapture, nggak bisa. Mau naik. Kan ada filmnya begitu ya. Ya walaupun filmnya nggak semuanya benar. Naik ganggu, nggak bisa. Yang narik siapa? Ya narik harus dari atas, nggak dari bawah. Kalau udah selesai sudah, saudara tinggal sudah. Tunggu masa di mana setan dibebaskan. Tidak ada kematian, manusia tidak bisa membuat kematian. Tidak ada yang bisa mati. Selesai. Ini penyakit virus corona ini hanya bagian tanda, tapi belum akhir zaman. Tapi bagian tanda ini artinya firman Tuhan benar, firman Bapak Yahweh benar. Ada orang yang meninggal karena ketakutan. Dan orang mau ibadah nggak bisa ibadah, hanya dengar-dengaran yang memuaskan telinga. Kalau kita ngerti firman, maka kita ini tanda. Ya sudah, puji Bapak Yahweh, haleluya. Tandanya semakin kita. Bukan berarti kita maunya semakin banyak yang kena. Jangan, saudara, kita berdoa. Ya. Karena kita mau sekolah, kita mau bisnis, kita mau usaha, kita mau lakukan kegiatan sehari-hari. Kalau begini kan agak sulit. Sekarang apalagi sudah mulai mau dibatasi. Karena Pangdam 5 kalau kamu di Jakarta nggak mungkin Pak. Nah gedung yang saya pakai itu juga PGI, dan juga PGI sudah mengeluarkan peraturan. Dan kalau di tempat kami juga kan jemaatnya banyak sekali. Kami sampai 90 orang, banyak sekali yang hadir. Ya, jadi bukan takut Pak, Gembala Responsif nggak takut. Karena kan kecuali kayak Daniel, Mesak, Sadrah, Abednego itu nggak suruh nyembah kan dia nggak mau kan? Akhirnya dia dibakar tapi kan nggak kebakar kan? Karena disuruh nyembah. Kita kan nggak disuruh nyembah enggak kan? Tapi kita beribadah. Tapi kalau di sini masih bisa beribadah, ya lakukan ibadah. Ya kan Pak ya? Jadi itu yang namanya kita iman bersama-sama selaras dengan hikmat supaya kita bijaksana dari Bapak Yahweh. Walaupun kita hati-hati ya, dan sampai untuk pembersih tangan dan semuanya. Dan sesungguhnya dikasih Bapak Yahweh bahwa kita kudus. Lanjut. Oleh karena itu melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Jadi ibadah yang bijak, ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh itu artinya bijak. Ya, bahasa bijak itu artinya bahwa dia sesuai dengan kehendaknya Bapak Yahweh, sesuai dengan maunya Bapak Yahweh, sesuai dengan agendanya Bapak Yahweh. Itu bijak.
itu baik, belum berkenan masih baik. Yang kedua mesti berkenan, ibadah kita pun mesti berkenan. Kalau nggak berkenan, baru masih baik. Amin. Dan yang dimau oleh firman Bapak Yahweh 1 Tesalonika 5:23 harus sempurna, maka harus sempurna, naik terus levelnya, progresnya jelas, majuannya jelas. Harus ada progresnya, nggak boleh stuck, nggak boleh monoton, hanya segitu. Nggak, harus ada progresnya. Cara ibadah pun, beribadahnya pun harus naik terus. Kita di dalam merayakan hari raya Pesak ada jamuan seder Pesak, ada jamuan tubuh dan darah Yesus. Ya. Karena kami bukan Judaism, tapi kami kembali ke akar Ibrani. Karena kami mengenal Yesus, harus ada tubuh dan darah Yesus. Setiap Sabat kami menerima tubuh dan darah Yesus. Setiap Sabat. Ya. Nah, sesungguhnya dikasih Bapak Yahweh, kita harus berbeda. Pola hidup kita harus berbeda, harus naik, levelnya naik. Lanjut. Agak cepat. Rapture di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, Kilahna atau Wahyu 20 ayat 1-10. Ini adalah rapture memiliki hubungan kerajaan 1000 tahun. Ya, lanjut. Kilahna atau Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari sama ini dan memegang kunci Abisos. Abisos itu jurang maut. Ya, artinya Abisos itu jurang maut. Ya. Sebuah rantai besar pada tangannya dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang ada adalah si iblis dan si setan. Hamaslim. Aslinya Hamaslim, penguasa jahat, bukan iblis. Bahasa Ibrani-nya bukan iblis, tapi penguasa jahat. Kalau ditulis di sini penguasa jahat, saya sengaja tampilkan. Biasanya saya ganti saja, kemudian saudara mengerti. Satan adalah Hasatan. Hamaslim Hasatan. Hamaslim Hasatan. Artinya penguasa jahat dan setan. Jadi penguasa otoriter ini yang memiliki banyak sekali kuasa setan dan pribadinya setan. Kan tadi berdoa roh teritorial kita patahkan. Ya, roh teritorial itu. Jadi penguasa teritorial ini dipatahkan dan setan hancurkan dalam nama Yesus. Jadi tidak usah pakai iblis. Penguasa setan. Hamaslim. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah iblis, yang adalah penguasa jahat itu dan setan. Artinya apa? Untuk orang-orang yang akan rapture itu dipatahkan dulu kuasanya, itu dipatahkan dulu. Seperti kalau saudara mau berdoa kan, sebelum mulai kan patahkan nama Yesus, patahkan dulu. Agar kita dapat beribadah tentang patahkan dalam nama Yesus, gitu kan? Artinya kita patahkan dulu kan? Setan berani nggak ganggu kita? Oh no, nggak bisa ganggu kita, betul ya Pak ya? Karena kita sudah patahkan dulu Pak. Dulu saya gereja tua, saya dulu pelayan gereja tua. Itu adalah di konsistori doa dulu. Itu bagus, doa dulu. Di pastori pendetanya berdoa, di konsistori berdoa, baru dia melayani. Bagus. Altar ruang kudus, ruang maha kudus. Lanjut. Kilahna Wahyu 23 dan dia melemparkan ke dalam Abison dan menutupnya dan memeterkan di atasnya supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai masa 1000 tahun dikenapi, dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Jadi rapture pengangkatan ini untuk menyatakan 1000 tahun. Kalau rapture dilakukan nggak ada 1000 tahun, untuk apa? Bisa mengerti kan? Artinya pada waktu kita mau rapture pengangkatan, kita akan menempati tempat kerajaan 1000 tahun. Berikan kemuliaan dulu sama Bapak yang mulia. Saudara akan menempati kerajaan 1000 tahun.
Saudara akan menempati kerajaan 1000 tahun. Katakan sampai kanan kirimu, kita akan menempati kerajaan 1000 tahun. Katakan bersama dengan Yesus. Katakan sampai kanan kirimu. Amin. Artinya apa saudara? Bukan sekedar mau lihat, tapi mau menempati kerajaan 1000 tahun. Amin. Hebat ya. Bapak kita luar biasa untuk menyediakan hidup kita ini. Hidup kita tidak sia-sia kayak gini, ini luar biasa. Amin. Makanya kalau nyanyi ya nyanyi, kalau kita menyembah ya menyembah. Ya perhatikan, kita menyembah. Wah, worship leadernya sudah buka, angkat tangan. Sukacita. Kita menikmati. Karena kita penggenap kebenaran Tuhan. Lanjut. Kilana Wahyu 12 ayat 9. Naga besar itu dilemparkan keluar. Itu si ular tua yang disebut iblis Satan, Hamasri, Hasatan, yang menyesatkan seluruh dunia, yang telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersamanya. Ada malaikatnya tidak? Ada malaikatnya tidak? Ada. Malaikat-malaikat yang dulu ikut siapa? Lucifer. Ya. Malaikat pemegang pujian, musik, dunia. Dunia inilah tempat bagaimana setan bekerja. Jadi itulah sebabnya hari-hari ini kita harus memakai senjatanya Elohim, ya, pedang roh, ya, firman dan lain sebagainya. Lanjut. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Lebih keras lagi. Aku datang supaya mereka Jadi kalau saudara ingat baik-baik, kalau kita hidup di dalam dosa, kita sudah dicuri hak kita berkuasa Satan. Kalau kita melenceng dari pikiran kita jorok kotor karena media sosial, kita sudah dicuri kemuliaan kita. Kalau kita sudah tidak beribadah, kita sudah tidak melayani. Saudara, saya mau pesan saja saudara. Kalau saudara sudah bisa melayani, itu artinya saudara sedang apa? Sedang kayak investasi sama ini. Semuanya 1 Korintus 15 ayat 57-58. Apa yang kita lakukan tidak itu dia. Jadi orang main atau laptop, worship leader, singer, pemain musik, kita sedang menanam sebuah kebenaran kepada Bapak. Berikan kemuliaan dulu sama Bapak. Walaupun hanya berdoa luar biasa, walaupun menjadi asar luar biasa. Amin. Artinya untuk itu kita sudah berbeda. Lanjut. Kilana Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Ini Yohanes melihat suatu penglihatannya. Penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesus dan karena firman Elohim. Serta siapa yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya yang ada pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Yang tidak ada tanda ikonnya, ya, Kilana 13. Sik, bukan Yod He Waw He atau Yod He Waw He, Yod He Waw He. Ya, kalau kita pakai versi Yod He Waw He, bukan berarti Yod He Waw He salah. Versinya dari bed, ya, biasanya dari bahasa asing itu pakai waw, bukan pakai waw. Yod He Waw He itu tanda dirubah jadi sek tanda. Artinya kita keluar dari perjanjian Bapaknya, ya, maka dia akan bersama-sama dengan Hamasli, bersama dengan Hasatan. Kita katakan, kita patahkan dalam nama Yesus. Kita sama 1, 2 ya, kita patahkan dalam nama Yesus. Amin. Lanjut.
Kilana Wahyu 13 ayat 8 dan 13. Semua yang tinggal di bumi yang namanya tertulis dalam buku kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Dan dia membuat semua orang kecil, besar, kaya, miskin, bahkan merdeka dan hambanya, supaya dia memberi tanda pada tangan kanan mereka ataupun dahi mereka. Kita keluar sebagai pemenang. Sekarang kan lama-lama kan ini tanda-tanda nih saudara ya. Aduh, virus corona COVID-19 pegang uang ya kan, nanti takutnya tertular. Memang betul, banyak yang tertular karena pegang uang. Jadi kalau bapak ibu habis pegang uang mesti pakai basuh tangan ya. Tetap kita harus dijaga, kita harus pakai hikmat. Kita nggak boleh takut, tapi kita perlu pakai hikmat, betul ya, harus pakai hikmat. Nanti lama-lama karena menukar uang ini bahaya, lama-lama pakai apa? Oke, pakai koin. Lama-lama uang tidak beredar. Lama-lama satu-satu lihat aja tuh, lama-lama satu-satu mulai digedapi. Tidak usah takut saudara, karena selama kita masuk di dalam kebenarannya Bapak ya, jangan takut. Katakan sampai kanan kirimu, kita jangan takut ya. Puji Bapak ya. Lanjut. Kita lihat. Kirana Wahyu 20:5. Namun orang-orang mati yang selebihnya, mereka tidak hidup kembali sambil masa 1000 tahun ini digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduskanlah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka tidak akan menjadi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan mereka akan memerintah bersamanya selama berapa? 1000 tahun. Belum sampai kesama ini, baru kerajaan 1000 tahun. Berikan kemuliaan sama Bapak Yahweh dulu. Kita merasakan memimpin dunia ini bersama Yesus selama 1000 tahun. Baru kita nanti kesama ini. Belum bersamanya, baru 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun di bumi memerintah. Orang-orang yang mati yang di luar Yesua tidak bersama dengan kita. Katakan sampai kanan kirimu, hanya yang setia saja. Katakan sebentar. Amin. Berarti kita orang berbahagia. Katakan sama-sama, sebut namamu. Merah semua orang berbahagia. Pasti Pak, 1 2 ya. Merah semua orang berbahagia. Sebut namamu 1 2 ya. Merah semua orang berbahagia. Oke, sudah sebut namamu? Karena kita bilangan orang-orang, komunitas, kelompok orang-orang yang akan menempati kerajaan 1000 tahun. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Bapak Yahweh. Oh haleluya, puji Bapak Yahweh, luar biasa. Amin. Lanjut. Korintus Allah 1 Korintus 15:1-52. Lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dan seketika dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir atau sofar dibunyikan, bagi orang-orang mati akan dibangkitkan bahkan, dan kita akan diubahkan. Kita akan diubah-ubahkan. Yang tidak meninggal mati lebih dulu, kita akan diubahkan juga. Yang meninggal duluan bangkit, baru kita diubahkan. Amin. Katakan sama-sama, kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan. Bilang tubuh kemuliaan. Berikan kemuliaan kepada Bapak Yahweh saudara. Lanjut di dalam Yesus. Jangan sekedar aktif ke gereja, tapi hidup dalam Bapak Yahweh. Sudah ada gereja kan, dari melayani kita ambil bagian bagaimana mau ambil bagian dari transaksi. Amin. Berikan kemuliaan dulu sama Bapak Yahweh. Katakan, aku akan melayani Bapak Yahweh. Katakan sama-sama 1 2 ya. Aku akan melayani Bapak Yahweh. Dalam pujian, dalam ibadah, di dalam doa, di dalam kebersamaan, di dalam memberi, semuanya melayani. Amin. Lanjut. Mereka akan keluar, yaitu mereka yang telah melakukan hal yang baik menuju kebangkitan bagi kehidupan, sedangkan mereka yang telah melakukan hal yang jahat menuju kebangkitan bagi penghakiman. Kita bangkit bagi apa? Kita bangkit bagi kehidupan. Katakan sampai kanan kiri, kita memiliki kehidupan kekal. Amin. Berikan kemuliaan kepada Bapak Yahweh dulu saudara. Katakan sama-sama yang kita katakan kita memiliki kehidupan kekal. 1 2 ya. Kita memiliki kehidupan kekal. Terjadi sempurna. Lanjut. Oke. Saat semua sangkakala berbunyi, maka ada 4 kelompok. Pak Kepala, Pak Bius, istri bisa membaca ayat nomor 1 sampai 4. Silakan.
orang hidup yang melakukan kebenaran, ada orang hidup yang melakukan hal-hal yang jahat. Jadi ada dua kelompok, dua kehidupan sisi masing-masing. Pada saat sudah mati sama pada saat dia masih hidup. Betul? Tapi kita hidup bagi Bapa Yahweh. Katakan, tepuk dadamu, aku hidup bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Bapa Yahweh, saudara. Lanjut. Yang baru itu yang terpanggil terpilih. Ini gambarnya Yesua, orang Yahudi ya. Yesua itu tidak pernah gondrong. Yesua selalu rambutnya pendek. Ya. Oke. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba itu akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan para Tuhan dan Raja para Raja, dan mereka bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Kita baca yang merah, tulisan merah, 1-2 ya. Terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Katakan amin, haleluya. Amin. Luar biasa saudaraku ya, kita yang setia, yang terpanggil, itulah yang akan menempati kerajaan 1000 tahun setelah rapture. Amin. Luar biasa. Lanjut. Oke. Ini gambaran ya, ini kebangkitan pertama. Ini kebangkitan pertama. Ada masa 1000 tahun. Ya, kebangkitan pertama 1000 tahun bersama dengan Yesus. Iblis dirantai, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tubuh Hamasya sedang memerintah bumi, tidak bisa diganggu gugat. Tetapi pada saatnya nanti setelah 1000 tahun masa ini habis, maka iblis yang dirantai dilepas. Makanya kita akan menikmati kemuliaan Bapa Yahweh selama 1000 tahun bersama Yesus memerintah bumi. Dahsyat ya? Dahsyat ya? Dahsyat ya? Dahsyat. Bersama Yesus kita memerintah, kita merasakan kemuliaannya, kesukacitaan luar biasa memerintah bumi. Dan setan hanya dirantai, nggak bisa apa-apa, nggak ada yang bisa mempengaruhi apa-apa, karena kita bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Nggak ada yang ganggu, nggak ada virus corona, nggak ada saudara. Ya, nggak ada krisis, nggak ada krisis moneter, nggak ada ekonomi anjlok, nggak ada dolar naik, nggak ada rupiah tetap naik, nggak ada rupiah ya. Oke, berikan kemuliaan dulu sama Bapa Yahweh dulu. Lanjut. Kiranya Wahyu 20 ayat 7, bila masa 1000 tahun telah tergenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya, dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia, Gog dan Magog. Yesaya 38. Gog dan Magog itu adalah kekuatan, kuasa, kegelapan dari seluruh penjuru, 4 penjuru. Raja Gog dan Magog dengan penguasa. Ini namanya setan, dan namanya penguasa. Hamasli, world, Satan. Ya, ini digenapi saudara. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nggak akan ngerti apa tuh 1000 tahun, apa tuh rapture. Padahal semuanya itu harus digenapi supaya kebenarannya Bapa Yahweh. Ya kan? Amin. Oke, lanjut. Oke. Iblis dibebaskan, betul ya? Ya, kebangkitan masuk Samayim. Bumi baru, langit baru. Bumi baru, level-level tingkatan kita ada di Samayim terjadi sempurna. Orang yang bercerita mendapatkan mahkota kehidupan, dibedakan dengan orang yang cuma santai-santai. Walaupun sama-sama masuk Samayim, kita tidak boleh santai di dalam Islam. Kalau Pak Gembala terus berjuang, pasti dapat mahkota kehidupan. Berikan kemuliaan kepada Bapa Yahweh. Nggak mahkota Miss Universe, bukan saudara, ganti-ganti tiap tahun, udah kekal selama-lamanya. Amin. Mahkotanya lebih beda lagi, ya, emasnya nggak emas dunia, emas dari Samayim, luar biasa. Amin. Lanjut saudara, lanjut. Kiranya Wahyu 12:9, naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu 1000 tahun itu, dan turunlah api dari Elohim dari langit dan menghanguskan mereka. Gog dan Magog dari Persia, Ethiopia, Libya, orang-orang mereka dari 4 penjuru menyerang kota kudusnya, tapi tidak bisa, karena di tengah kota kudusnya ada siapa? Yesua yang memiliki bumi ini. Pasti kita keluar sebagai pemenang. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57, kita keluar sebagai pemenang. Hai, mau
Tuhan kesenangan sangat madosa. Amin penuh kemuliaan kepada. Amin. Lanjut. Nah, si iblis menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Wow, selama-lamanya kekal, dan ulat-ulatnya tidak pernah mati. Dia menderita kekeringan seumur hidup, kekal menderita setiap saat, setiap menit, setiap detik, selama-lamanya. Itu upahnya. Saudara harus berpikir, saudara, kita harus keluar sebagai pemenang. Katakan sama-sama, kita keluar sebagai pemenang. Katakan, kita keluar sebagai pemenang. Katakan, bersama Yesus Hamasi. Berikan kemuliaan kepada Bapa yang di surga. Lanjut. Wahyu 21 ayat 1. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut. Iya, kita bukan di kerajaan 1000 tahun lagi, tapi kita di bumi baru, langit yang baru, bersama dengan Bapa yang baru. Amin. Jadi saudara mengerti arti dari rapture? Rapture adalah jalan menuju suatu kehidupan yang kekal, kerajaan 1000 tahun, dan menuju langit yang baru, bumi yang baru. Karena bumi yang pertama sudah dihanguskan. Mati Yahud 24 atau 35. Walaupun bumi ini akan berlalu, tapi firman ini tetap ada dalam hidup kita. Itu artinya kehidupan yang kekal. Lanjut. Ini persyaratannya. Yang pertama, sebab seperti langit baru dan bumi yang baru yang aku buat berdiri di hadapanku, firman Yahweh, demikianlah benihmu dan namamu akan tetap tegak. Itu terjadi pada bulan baru, pada